Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kualitas image media kontras pada MRI. Dalam topik kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai bagaimana kontras media tersebut masuk ke dalam tubuh pasien pada pemeriksaan MRI sehingga menghasilkan enhance gambar yang bagus pada jaringan-jaringan seperti tumor dan lain sebagainya pada pemeriksaan MRI. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari kontras media MRI. Di sini adalah bahan paramagnetik atau super paramagnetik yang meningkatkan citra resonansi magnetik dengan mempengaruhi waktu relaksasi dari inti. Kontras media MRI juga meningkatkan pencitraan yang diperoleh oleh absorpsi gelombang radio oleh inti atom. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh kontras MRI, Omniscan. Nah, di sini media kontras paramagnetik meliputi kompleks gadolinium seperti gadodiamid, gadopentetik, asid, dan gadoteridol dan kompleks mangan. Kemudian pada super paramagnetik di sini meliputi kompleks iron, ferrocarbitrans, dan ferromoksil. Nah, sebelum jauh kita masuk ke kontras media, bagaimana pembentukan gambar pada MRI. Di sini wajib kita ketahui apa itu gadolinium. Jadi gadolinium itu adalah zat kontras yang diberikan secara intravena untuk diagnostik MRI, kranial, spinal, dan seluruh tubuh, di mana gadolinium ini bekerja meningkatkan intensitas sinyal dan gambar kontras atau image kontras pada jaringan tertentu. Dalam tabel sistem periodik, gadolinium ini memiliki simbol Gd dengan nomor atom 64. Gadolinium menjadi superkonduktif di bawah suatu temperatur kritis 1,083 K dan merupakan strongly magnetic pada suhu ruang dan menunjukkan sifat ferromagnetik di bawah suhu ruang. Kemudian kegunaan kontras media pada MRI di sini yang pertama adalah untuk memperjelas gambaran atau citra image dari organ atau jaringan yang sukar dibedakan, khususnya pada jaringan lunak, sistem saraf, pusat hati, sistem pencernaan, lymphatic system, payudara, sistem kardiovaskuler, dan paru. Dengan kontras, kita dapat membedakan antara tumor dengan ödem, infeksi jaringan parut maupun sisa tumor bila sudah pernah dioperasi. Untuk perbandingan selalu dipakai parameter T1 tanpa kontras dengan T1 dengan kontras. Ini pada pemeriksaan MRI. Nah, ini adalah prinsip dasar dari kontras MRI. Yang pertama adalah mengubah waktu relaksasi jaringan dan organ tubuh. Kemudian memberikan sinyal yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dipengaruhi oleh perubahan variasi T1 dan T2 jaringan.
Selanjutnya adalah medan paramagnetik oleh gadolinium menghasilkan banyak oksilasi medan. Kemudian selanjutnya diperoleh oleh satu jaringan yang memiliki afinitas yang lebih tinggi atau gaya tarik menarik atau vaskularisasi yang lebih banyak dibandingkan jaringan lain. Di sini yang terakhir adalah sinyalnya akan berbeda. Sebagai contohnya, tumor memiliki gadolinium uptake atau penyerapan yang lebih besar dibandingkan jaringan di sekitarnya, yang menyebabkan T1 tumor lebih singkat, sehingga sinyal yang dihasilkan itu lebih kuat. Maka dengan hal ini didapatkan gambarnya akan menjadi lebih enhance ketika dia kontras media ini pada tumor, karena penyerapannya oleh jaringan tumor lebih banyak dibandingkan jaringan normal. Nah, di sini saya jelaskan sedikit mengenai pengaruh media kontras terhadap waktu relaksasi T1 dan T2. Hal ini karena interaksi antara elektron ion paramagnetik yang tak berpasangan dengan proton hidrogen, sehingga kemagnetan proton hidrogen bergerak mendekati frekuensi Larmor. Sebagai hasilnya terjadi perpindahan energi ke arah atom-atom sekitarnya, dan waktu relaksasi T1 dan T2 menjadi berkurang, sehingga akan meningkatkan intensitas sinyal T1 dan T2 yang mengakibatkan enhancement itu terjadi, terutama pada jaringan yang bersifat patologis. Selanjutnya, pengaruh media kontras untuk meningkat waktu relaksasi sebanding dengan jumlah media kontras yang disuntikan ke dalam jaringan tubuh. Kemudian hubungan antara konsentrasi jenis paramagnetik terhadap waktu relaksasi T1 dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Di sini adalah 1 per T1 sama dengan 1 per T10 dari awal plus RC. Dapat saya jelaskan T1 ini adalah waktu relaksasi longitudinal setelah pemberian paramagnetik. Sedangkan T1 yang 0 ini adalah waktu relaksasi longitudinal sebelum pemberian paramagnetik. Sedangkan yang C ini adalah konsentrasi paramagnetik dan R-nya adalah relaktivitas paramagnetik. Di sini akan saya tampilkan sebuah contoh gambar mengenai kontras media pada pemeriksaan CT scan kepala yang tanpa kontras dan dengan kontras. Oke, yang di sebelah kiri ini sebelum memakai kontras, terlihat batasannya tidak jelas. Di sini sudah memakai kontras, ini tegas batasannya, putihnya warna putih ini. Heterogen peningkatan lesi hadir dalam lobus temporal kanan. The hypointensity dibatasi dalam peningkatan. Sini adalah sugestif dari nekrosis. Gambar ini menunjukkan sebuah multisentrik perdarahan tumor atau glioblastoma GBM dalam lobus temporal kanan. Jadi saya ulangi kembali, media kontras yang biasa dipakai dalam MRI ini adalah gadolinium karena mempunyai 7 elektron yang tidak berpasangan dan cepat larut di dalam air. Oke, dalam gambar ini dapat terlihat mengapa ketika dimasukkan media kontras ini terjadi penyengatan enhance yang tinggi. Di sini dengan
secara mudah yang mungkin dapat saya jelaskan, tampak bahwa pada jaringan normal, ini jaringan normal ya, ini jaringan yang tidak normal. Oke, saya contohkan, tampak bahwa pada jaringan normal, densitas citra tanpa bahan media kontras dibandingkan dengan memakai bahan media kontras tidak ada perubahan densitas. Ini terjadi karena media kontras yang disuntikkan tidak masuk ke dalam jaringan tersebut, tetapi hanya melalui pembuluh darah. Sehingga tidak ada interaksi antara elektron ion paramagnetik dengan proton hidrogen molekul air pada jaringan tersebut. Dengan demikian, intensitas sinyal jaringan normal dengan pemberian media kontras sama dengan intensitas sinyal jaringan tanpa pemberian media kontras. Sedangkan sementara pada jaringan tidak normal, ini jaringan tidak normal ya, densitas citra tanpa media kontras dibandingkan dengan pemberian media kontras terjadi perubahan densitas. Situ terlihat warna citra berubah dari agak abu-abu menjadi agak putih. Oke. Dari tidak jelas ke abu-abuan jadi lebih putih. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena perubahan densitas ini karena media kontras yang disuntikkan masuk dalam jaringan yang tidak normal. Sehingga ada interaksi antara elektron ion paramagnetik yang tak berpasangan dengan proton hidrogen molekul air pada jaringan tersebut. Interaksi media kontras dengan proton air dan air itu ada dua, yaitu inner sphere namanya dan out sphere. Jika molekul air ini mengikat dalam lapisan koordinasi utama ion logam dan memancarkan efek reaksasi dengan pertukaran dengan rangkaian bahan pelarut, ini disebut inner sphere ya. Kemudian jika molekul air mengikat dalam lapisan koordinasi kedua ion logam dan memancarkan efek relaksasi dengan pertukaran dengan rangkaian bahan pelarut, disebut out sphere. Nah, interaksi inilah yang mengakibatkan intensitas sinyal jaringan tidak normal akan meningkat dengan pemberian media kontras. Waktu relaksasi T1 di sini akan berkurang, atau T1 tanpa kontras media ini lebih besar daripada T1 dengan media kontras. Perubahan waktu relaksasi T1 mengakibatkan perubahan warna citra dari agak abu-abu menjadi lebih putih. Nah, itu yang mengakibatkan. Perubahan warna citra masing-masing jaringan tidak sama. Hal ini tergantung pada chemical shift, lingkungan kimia bagian jaringan. Oke, itu yang dapat saya jelaskan mungkin mengapa pada jaringan normal tidak terjadi enhancement yang tinggi seperti pada kasus tumor di sini contohnya. Karena pada jaringan normal media kontras itu hanya melewati pembuluh darah, dan tidak ada penyerapan pada jaringan-jaringan di sini. Sedangkan pada jaringan tidak normal ini terjadi penyerapan media kontras tersebut. Oke, baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebagian besar agen kontras MRI bekerja melalui T1 atau memperpendek waktu relaksasi T2 proton yang terletak di dekatnya. Reduksi waktu relaksasi T1 hasil dalam mengurangi hipersignal, sementara waktu relaksasi T2 berkurang, baik T2 maupun T2 star sinyal di sini.
bahan kontras paramagnetic agen dipasangkan dengan sekuen D1. Ini DR-nya nurun, DE-nya dia juga nurun. Hal sebaliknya terjadi pada penggunaan super paramagnetic kontras agen, contohnya magnetik Fe304 yang berfungsi mempercepat waktu relaksasi untuk sekuen T2 dan T2 star. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media kontras pada MRI terkait proses terbentuknya enhancement pada hasil MRI pada kasus tertentu. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi.